Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pergelaran dari sidang kabinet pertama yang diadakan di IKN ataupun Ibu Kota Nusantara pada 12 Agustus lalu telah berjalan dengan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada kepala-kepala daerah yang juga diundang ke IKN untuk persiapan-persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 juga sudah makin banyak kita lihat. Dan satu lagi yang penting adalah komitmen dari Pak Prabowo sebagai suksesor dan juga kelanjutan dari pemerintahan saat ini untuk tetap menyelesaikan IKN serta tahap-tahapnya ke depan. Semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Baik, tadi itu adalah komitmen dan juga optimisnya Pak Prabowo untuk terus melanjutkan IKN hingga selesai tahap bertahapnya. Kemudian untuk persiapan di depan dari Istana Negara, di sini kita bisa melihat ada dua videotron yang cukup besar dan para petugas upacara yang akan melakukan upacara mengadakan latihan. Termasuk juga latihan dari pesawat-pesawat Angkatan Udara di sini yang biasanya juga kita lihat di Jakarta. Jadi memang pergelaran dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di dua lokasi, yang satu di IKN di sini yang nantinya dipimpin oleh Pak Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo. Kemudian di Jakarta ada Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan Gibran Rakabuming Raka. Di depan dari Plaza Seremoni, di sini kita dapat melihat adanya gedung-gedung kementerian dan juga gedung Istana Negara yang sudah siap ya untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu juga siap untuk nantinya melaksanakan roda pemerintahan dari area IKN ini. Kemudian tiang bendera ya tadi kita bisa lihat sudah ada di tengah, nantinya akan dipasang bendera Ini untuk pengibaran pada tanggal 17 Agustus. Cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko. Di dalam sidang kabinet kita juga mendengar dari pernyataan Menhan ataupun Pak Prabowo kepada Pak Presiden tentang komitmen beliau serta terima kasih beliau kepada pemerintahan yang sudah berjalan saat ini dan telah membangun Ibu Kota Nusantara yang baru. Ini adalah pemandangan di malam hari di Komplek Istana Presiden yang terdiri dari kantor Presiden bagian belakang dengan bilah-bilah Garuda yang sudah bercahaya. Kemudian di depan kita ini adalah Istana Negara yang memiliki 34 pilar di bagian depan dan ada banyak pintu ya, pintu masuk ke dalam ruangan. Istana Negara sendiri akan dipakai sebagai tempat pertemuan-pertemuan kenegaraan baik dari pejabat negara atau juga dari tamu-tamu negara. Kemudian di bagian depannya yang nanti akan digelar upacara itu adalah lapangan upacara Komplek Istana Presiden. Di depannya lagi sebenarnya masih ada Plaza Seremoni ya. Semuanya sudah hijau, sudah bagus. Kemudian ada latihan-latihan pesawat di sini yang kita lihat yang Angkatan Udara. Nantinya akan diadakan pertunjukan pada tanggal 17 Agustus untuk hasil latihan yang dilaksanakan saat ini. Ini pesawat-pesawatnya. Ini pesawat tempur. Video ini lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Sekretariat Presiden ya, dan juga lainnya. Selamat datang di
masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Baik, jadi memang tujuan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara IKN ini adalah untuk sebagai tonggak sejarah pemindahan ibu kota, kemudian adanya basis-basis ekonomi baru, ya, pembangunan wilayah yang ada di sekitarnya, dan tentu pembangunan lebih merata di Indonesia. Persiapan-persiapan yang tadi kita lihat ya di sekitar lapangan upacara, kemudian juga di malam hari lampu-lampu penghias sudah semakin lengkap untuk menyambut nantinya 17 Agustus tahun 2024 ini, di mana peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Gedung-gedung dari Kementerian Koordinator itu sudah dipasang kaca-kaca, kemudian dinding-dinding ya. Untuk plaza seremoni sendiri dengan gedung galeri di depannya di sini benar-benar hijau, ditambah lagi viewing deck ataupun anak-anak tangga yang berada di sekitar area konservasi air membuat taman-taman yang indah ini semakin menawan ya untuk bisa kita lalui. Namun saat ini memang belum dibuka untuk umum sehingga kita belum bisa memasukinya. Selain dari fasilitas-fasilitas yang ada ya untuk persiapan 17 Agustus, di sini juga ada yang namanya yang baru ya, itu Taman Kusuma Bangsa, tepatnya di Memorial Park yang ada sayap Garuda, kemudian ada patung Pak Soekarno dan Pak Hatta. Di Plaza Bukit Bendera ya, di mana ada tiang bendera yang cukup tinggi di sana. Nah, fungsinya adalah untuk mengenang para pahlawan yang diantaranya adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung-gedung Kementerian Koordinator di sini memang secara lokasi berada dekat sekali dengan Istana Negara, kemudian juga Istana Garuda ataupun ruang kerja Presiden, agar memudahkan komunikasi dan koordinasi di antara Presiden dan juga menteri-menterinya. Untuk gedung-gedung kementerian di sini nampaknya sudah masuk ke tahap-tahap akhir, di mana ada pemasangan solar panel di bagian atas, dan untuk dinding kaca nampaknya sudah terpasang secara sempurna. Komplek Istana Presiden sendiri ini dibangun dalam kurun waktu 2 tahun ya, sehingga menjadi seperti ini dengan 3 bagian utama. Yang paling belakang yang ada bilah Garuda adalah Istana Garuda ataupun ruang kerja di mana nanti Presiden berkantor. Kemudian ke arah depan di sini bangunannya kalau dari atas itu akan mirip seperti Garuda juga. Sayapnya itu membentang ya di kedua sisi dari Istana Negara di paling ujung. Dan terdapat lambang negara burung Garuda di bagian depan. Istana Negara seperti yang info di awal akan dipakai sebagai tempat pertemuan dari para pejabat negara, tamu-tamu negara. Nantinya akan menggantikan istana yang ada di Istana Negara yang ada di Jakarta. Kemudian turun tangga ke arah bawah ada lapangan upacara. Kurang lebih seperti ini ya kalau dari atas. Di lapangan upacara itu sudah banyak tenda-tenda yang terpasang untuk nantinya dipakai sebagai tempat ya berlindung tamu negara pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu ada podium ya di bagian tengah. Di sini nanti akan dipakai oleh Pak Presiden untuk memimpin upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Depannya lagi terdapat 2 videotron yang besar yang bisa dilihat ya dari jarak jauh, sehingga visualisasi dari penonton menjadi lebih nyata.
Suasana malam hari kalau kita perhatikan di sini memang sangat indah jadinya ya, dengan lampu-lampu di bagian dalam Istana Negara seperti yang diinformasikan oleh Pak Nyoman Warta sebagai perancang dari kompleks Istana Presiden ini. Istana Presiden yang berbentuk seperti ini dengan burung Garuda di bagian belakang memang menjadi satu hal yang unik, otentik, dan didesain oleh bangsa Indonesia sendiri. Biasanya istana-istana yang ada ya di Jakarta, Bogor, dan lainnya merupakan bangunan-bangunan peninggalan dari zaman Belanda. Meskipun yang kita dengar untuk bilah-bilah Garuda yang terpasang ya, berbagai macam persepsi dengan tanggapan-tanggapan yang ada di media sosial. Namun tetap filosofinya adalah burung Garuda yang memang melambangkan kesatuan dan persatuan dari banyak beragamnya suku, adat, agama yang ada di Indonesia. Rumah-rumah tapak para menteri di sini kita lihat sudah banyak yang selesai ya. Kemudian aksesnya di beberapa lokasi juga sudah baik menuju ke arah Plaza Seremoni dan juga ke arah komplek Istana Presiden. Nah, rumah-rumah menteri, rumah tapaknya memang tidak berada jauh dari komplek Istana Presiden dan juga terutama gedung-gedung kementerian koordinator atau gedung-gedung kementerian nantinya, sehingga lebih cepat ya mobilitas dari rumah ke kantor dan juga menjalankan pemerintahan dari area ini. Sedangkan untuk para ASN ataupun aparatur sipil negara ya, penyiapan huniannya juga sudah dilakukan dan sudah ada yang selesai ya. Kalau kita perhatikan dari foto-foto ya dari Biro Persnya, Sekretariat Presiden, PUPR, dan lainnya. Bahkan Pak Presiden sendiri bersama Pak Menteri PUPR selaku Kepala PJ Kepala Otorita IKN melihat bagian dalam ya dari unit-unit yang nantinya akan ditempati oleh para ASN. Harusnya sudah cukup memadai dan tentunya nyaman lah bagi ASN untuk tinggal di sini, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan pemerintahan ya. Lalu berikutnya yang penting adalah akses tol untuk menuju ke IKN terus dikejar ya, walaupun belum selesai sepenuhnya, terutama untuk yang seksi 3A yang kita lihat dari arah Karangjuang sampai ke arah Simpang Tempadung masih dalam tahap pengerjaan. Kemarin yang sempat diuji coba oleh Pak Presiden adalah yang seksi 3B, kemudian 5A dan Jembatan Pulau Balang. Nah, seksi tersebut mungkin sepenuhnya belum selesai 2 jalur, tapi salah satu jalurnya dengan 3 lajur sudah dapat dilewati. Di bagian bawah ini adalah tol seksi 3A ya, yang berada di pinggir dari Teluk Balikpapan dan masih dalam tahap penyelesaian. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari Karangjuang di kilometer 8 yaitu akan tersambung dengan tol IKN nantinya seksi 3A. Kemudian ke arah 3B berada di samping kawasan hutan lindung Sungai Wen ya jalurnya, dan tersambung ke 5A sampai ke jembatan Bentang Panjang Pulau Balang. Dari sana menyeberang Pulau Balang dan terus ke jembatan Bentang Pendek melalui jalan akses yang biasa menuju ke Jalan Nasional Simpang Riko sampai ke IKN. Nah, waktu tempuh nantinya bila tol 3A-nya dapat dilewati adalah 1,5 jam dibandingkan lewat jalur biasa ke arah Samboja ya di kilometer 38 kalau tidak salah, keluar ke sana menuju ke arah Sepaku dan ke arah IKN itu akan menempuh waktu 2,5 jam karena melewati perbukitan dan juga jalan-jalan yang berliku. Di bagian bawah ini adalah jalur dari ART ya. Satu lagi selain tol yang sedang diselesaikan juga adalah ART ataupun Autonomous Rail Transit. Sebenarnya ini lebih mirip bis gandeng yang panjang ya, namun dikenal sebagai kereta tanpa rel, dan memang di bagian bawah itu ada ban yang bergerak untuk mengikuti marka jalan sebagai jalur yang sudah disiapkan. Kereta ini atau bis panjang ini menggunakan daya listrik ya, buatan dari CRRC ataupun perusahaan yang sama yang membuat kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudah dicoba juga oleh Pak Menteri Perhubungan ya, Pak Budi Karya bersama jajarannya untuk
eh, mencoba mengecek ya, mengetes menaiki dari ART ini sehingga nanti dapat dipergunakan Guys, ini saya pada bersama tanggal 17 teman-teman dari Agustus. China, dari Norenco, melakukan uji coba ART pada hari ini dan dioperasikan dengan menggunakan marka. Ya, kita lagi uji coba terus ya. Yang pasti pada tanggal 17 ini sudah dioperasikan. Doakan. Jadi masyarakat ataupun nanti para pengunjung yang ke IKN dapat mempergunakan ART ini sebagai salah satu moda transportasi di IKN berbasis listrik. Kemudian mobil-mobil atau kendaraan lainnya juga sama. Namun yang kita lihat memang pada saat peringatan 17 Agustus banyak kendaraan-kendaraan juga yang disiapkan untuk ke IKN, tapi memang menggunakan bahan bakar fosil. Ini adalah Taman Memorial Park ya, ataupun Taman Kusuma Bangsa, di mana desainnya dibuat oleh Pak Nyoman Nuarta juga, sama dengan desainer ataupun perancang dari Bilah-Bilah Garuda, burung Garuda di kantor presiden di bagian sana. Areanya ini berada di ujung dari Plaza Seremoni, kemudian di bagian bawah ini ada semacam amfiteater ya kecil ke arah viewing deck ataupun jembatan-jembatan yang ada area konservasi airnya. Akses dari Jalan Sumbu Kebangsaan ada di bagian belakang gedung Kementerian Koordinator ya. Kemudian di bagian tengah di sini ada jalan feeder. Nah, ini adalah pekerjaan persiapan dari nanti ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk Taman Kusuma Bangsa ataupun Memorial Park. Di sini ada visualisasi dari lightning yang membentuk seperti karakter-karakter bunga yang berwarna-warni. Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap dukungan suku Dayak pada pembangunan dari IKN yang berada di kawasan Penajam Pasir Utara ini, maka pemerintah membangun yang namanya Dayak Art Center. Biasanya untuk mempelajari dari adat istiadat suku Dayak yang ada, maka masyarakat menuju ke pedalaman Kalimantan. Nah, saat ini pemerintah membangunkan Dayak Art Center sehingga memudahkan nanti masyarakat untuk berkunjung kemudian melihat-lihat ya, mempelajari dari adat istiadat suku Dayak yang ada. Ditambah lagi ini memang merupakan bentuk apresiasi ya pemerintah agar suku Dayak lebih makin dikenal di Indonesia. Jadi mereka bukan hanya penonton tapi terlibat juga di dalam pembangunan IKN sebagai bagian dari masyarakat adat bangsa Indonesia yang memang beragam. Di area tersebut yang sudah disiapkan kurang lebih 15 hektar akan terdapat rumah adat Dayak yang ada di 5 provinsi Kalimantan. Tidak hanya berisi rumah adat ya, tapi juga akan dibangun patung-patung yang biasanya terkait erat dengan adat istiadat Dayak yang ada di lokasi ini dan juga di Kalimantan secara umum. Rencana pembangunan ini sebenarnya sudah ada dari sejak 2002 pada bulan Desember pada saat awal-awal akan dimulainya pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara. Kemudian juga di sana didukung oleh 12 lembaga adat masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan ya, sebagai bentuk partisipasi masyarakat adat untuk ibu kota baru. Dan tentu dengan adanya IKN mereka mengharapkan Kalimantan ya secara umumnya lebih maju dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tak lupa juga ada toko-toko souvenir ya khas masyarakat adat Dayak nantinya yang bisa dikunjungi, dibeli. Lalu ada studio kesenian, perpustakaan. Jadi ada berbagai macam bangunan-bangunan yang ada di dalam yang dapat dikunjungi. Nah, satu hal yang menarik lagi, Istana Wakil Presiden yang ada di IKN nanti ya, itu akan bernuansa rumah adat Dayak. Nanti kita akan lihat ya secara lebih jelas, lebih detail pada saat dimulainya pembangunan. Karena sekarang sudah ada prosesi dari groundbreaking yang dihadiri oleh Pak Wakil Presiden untuk dimulainya peletakan batu pertama, lebih tepatnya pembangunan dari gedung Wakil Presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara.
pemandangan-pemandangan indah dari suasana ya siang hari, malam hari dapat kita lihat di sini di media sosialnya PPWK KSO ya, di mana suasana hijau, kemudian pada malam hari lampu-lampu dari gedung-gedung yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan di sini bercahaya dan menambah dari kemegahan komplek Istana Negara ya saat ini bersama gedung-gedung kementerian koordinator yang ada di depannya. Sehingga nantinya ke depan kalau tahap demi tahap dari IKN dapat selesai, maka yang kita lihat adalah sebuah kota smart city, ya, smart forest city yang memang unik ya kalau kita lihat bersama dengan bangunan-bangunan khas yang ada dan menjadi mungkin pusat kunjungan juga bagi wisatawan-wisatawan ya baik dari dalam negeri ataupun luar negeri yang tentunya pasti sebagai lokasi tempat menjalankan pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.